kita kali ini akan memberi laporan akhir. Ini sudah pernah sebelumnya kita lihatlah dahulu ya. Apa yang pernah saya sarankan di sini. Ini dia laporan akhirnya, kita dengarkan. Kali ini saya akan meminta metode penelitian. Nah, itu jadwal penelitian populasi, masuk ke itulah penelitian jadwal teknik pengolahan kurang ini. Oh, kamu belum memasukkan siapa yang diwawancarai ya? Tapi ya siapa nama? Oke, jadi lanjutkan ke bab 4 dan hasil dan pembahasan. Menurut pedoman bab 4 itu berisikan ini hasil dan pembahasan, profil hasil kita lihat. Ini coba kita dengarkan. Jadi saya di sini akan menanyakan Bapak beberapa Iya, jadi pertanyaan tentang ini hanya Bapak Adi saja yang kau wawancara ya. Jadi sebelumnya ada hanya satu yang diwawancarai ya. Kita lihat. Sebaiknya ini hasil ini ya, hasil wawancara ini kita bikin di lampiran. Nah, saya di lampiran. Nah, yang ya sudah dipindahkannya, kita masukkan ke bab 4 adalah intisari. Tuliskan di sini data lampiran ya. Nah, itu kau perbaikilah. Namanya untuk ini peran motivasi kau ceritakan dia, kau tambah dengan teorinya. Terus titian itu harus ada pembanding. Pembanding itu maksudnya apa? Satu, ada narasumber utama. Nah, ya kalau di sini yaitu pihak pengelola, katakanlah tadi Bapak itu dari sekretariat, dan harus kita tanya juga karyawan. Nah, karyawan ini fungsinya apa? Cross check. Nah, cross check apakah betul atau sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak pengelola. Maksudnya kan kalau manajer ngomongnya kayak gini A, B, C, D, lalu kita tanyakan hal yang sama kepada karyawan, apakah benar seperti ini. Tapi kita jangan menanya seperti itu, tanya aja pertanyaan yang sama. Nah, kamu nanti menganalisa sama tidak jawabannya. Kalau berbeda pun tidak apa-apa. Jadi kita ada cross check. Kita tidak hanya membahas sepihak saja ya, hanya satu orang. Padahal harus ada. Kalau judul kita seperti ini kan motivasi kerja karyawan. Ini kan harus supaya dapat kita motivasi, harus dua pihak kita tanya. Satu si pemberi, nah, satu lagi. Nah, kalau ini yang kamu tanya dengan si penerima. Oke, jadi di sini dilampirkannya ada Bapak Ahmad Ridho, karyawan umum. Nah, kita lihat dulu apakah di mana dimasukkannya pendapat Bapak Ahmad Ridho ini. Nah, di sini nah, ini kurang pas kalau saya lihat ya. Ini masih kamu bahas, tapi saya tidak melihat di sini apa ini. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Motivasi kerja di sini kau bilang ada faktor internal, ada faktor eksternal, tapi pembahasannya tidak ada dibahas. Hal ini dapat dilihat kebutuhan dasar dari setiap karyawan.
gaji. Nah, ini alat bantu pekerjaan. Coba dulu ya, kita lihat dulu apa sebenarnya. Nah, kita buka Google supaya kita jangan malu nanti kau sidang, kau bilang faktor internal eksternal. Terus pembahasannya hanya sedikit sekali. Ini hanya mengulang teori saja kalau saya lihat. Nah, kalau kita lihat ke wawancaramu, apakah ada disebutnya di situ faktor yang mempengaruhi? Mana? Ini kok lama kali Google ini ya. Jadi saya kurang pas kalau dikatakan bahwa di sini tiba-tiba kamu mengatakan ya. Kita lihat lagi di bab 5 coba. Ini juga tidak ada di sini di simpulanmu. Jadi saya bingung kok ada faktor internal dan eksternal, karena jenis motivasi, prinsip motivasi. Nah, ini ya, kita lihat faktor internal dan eksternal dari motivasi. Ini tidak ikut, ini buang aja, ini nggak ada ini. Kenapa? Nah, ini kita lihat nggak ada perlunya ini dibuat. Coba kita lihat ya, kita buka kesimpulanmu. Nah, tidak perlu, tidak ada ditanya faktornya di situ. Dan satu lagi, jauh berbeda faktor yang menurut si Sutrisno ini dengan yang kau bahas. Karena kalau saya lihat dia di sini ada hanya membahas mengenai ya. Nah, ini tidak ada sedikit pun di sini membahas mengenai ini, udah jelas tidak ada di teori Maslow. Tidak ada di sini teori Maslow dengan teori eksternal internal ini. Jangan kita buat yang tidak ada, itu namanya kita terlalu panjang copy paste. Ini buang saja, ini nggak ada, ini internal eksternal tidak ada ya. Oke, ini kau buang 426 ini. Nah, tujuan. Nah, ini tidak ada ini ya, faktor yang mempengaruhi. Udah ada kau bikin teori Maslow itu saja lah. Ini buang juga nomor 6 ini. Entah dari mana dapat kita, karena di sini pun tidak ada dibilang faktor yang kau tanyakan sama responden atau narasumber. Tidak ada sedikit pun mengenai internal maupun eksternal. Nah, di sini ya tidak ada. Jadi jangan kita tambahkan yang tidak ada. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, simpulan dan saran. Coba kita lihat simpulan ya, supaya kita jelas. Simpulan ialah jawaban singkat dari permasalahan penelitian. Nah, kita lihatlah apa permasalahan penelitianmu ini rupanya. Nah, kalau kita buka, kita bikin
simpulan tapi tidak menjawab masalah. Nah, sekarang kan bagaimana ini? Setahu saya bagaimana? Nah, ini bagaimana peran motivasi kerja. Nah, jadi di sini kau jawab sebatas perannya saja, bukan sepanjang ini kau jawab ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang mana peran motivasi? Nah, karena pertanyaannya bagaimana peran motivasi. Nah, yang bisa menjawab. Nah, ini kalau saya lihat penting untuk meningkatkan. Nah, ya, jadi tidak perlu banyak kali. Nah, sebetulnya di sini jawabanmu itu ini saja. Nah, bolehkah kau tambahkan? Boleh. Tetapi yang namanya kesimpulan itu tidak panjang. Nah, kalau dia panjang itu sama dengan pembahasan. Nah, jadi harus kau tahu. Nah, jadi batasi sampai segini, bukan banyak-banyakan. Ini nggak perlu nomor 2 ini. Baru nomor 3 jenis motivasi. Alah, ini pun tak perlu. Alat motivasi ini lagi. Aduh, prinsip yang dikenakan. Nah, ini lagi nomor 6 ini nggak ada, ini ditanya. Nah, ini boleh nomor 7 ini. Karena dari peran diperoleh tujuan. Jadi sampai 7 kesimpulanmu, padahal pertanyaannya 1. Ya, dan satu lagi namanya simpulan. Kesimpulan itu bukan panjang-panjang. Simpulan itu ringkas padat. Namanya juga simpulan. Kalau apa, kita lihat dulu buku panduan ya. Apa kata buku panduan? Coba ya. Ini tadi kita buka buku panduan kita. Tidak ada dibilang di buku panduan itu harus panjang-panjang. Nah, ini dia bab 5. Nah, simpulan memuat berupa rangkuman dari hasil pembuatan laporan akhir dan merupakan jawaban. Nah, ini ya, dari 1 pertanyaan 7 jawabannya kau buat, sehingga ada pula lagi faktor yang mempengaruhi padahal tak ada kau tanyakan di dalam wawancara ya. Nah, jadi tadi itu 7 cuma 2 yang bisa. Saran institusi, perusahaan, dan pengguna. Coba kita lihat dulu. Wah, bukan ini ya. Di sini coba kau lihat. Saran itu berisikan rencana lanjutan yang ditujukan kepada institusi. Institusi ini kan berarti pihak Polmed atau jurusan atau institusi tempat kamu belajar lah. Ini PLN, perusahaan, dan nanti pengguna di masa depan atau peneliti di masa depan ya. Itu sarannya. Bukan kau sarankan saja untuk yang PT PLN nya. Jadi ini boleh kau bikin di PLN. Nah, tambah lagi untuk institusi, bikin di sini untuk institusi. Ini untuk pengguna selanjutnya ya. Kau perbaikilah itu dulu ya nanti. Tapi ya sudahlah, nanti kalau kamu meng-ACC kan bisa saya lihat udah kau perbaiki atau belum. Ini saya ACC saja. Nah, saya ACC saja ya. Iya, kenapa ini kayak gini? Kita ketik ya, di sini kita bikin
Ini kena apa ini? Nah ya, ini saya CC. Iya, kenapa rusak begini nih? Oke lah, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.